sholli ala. Di sebelah nggak ada begini gini Pak. Nggak ada. Karena kurang cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, duduk situ ya. Apa kata Nabi? Siapa yang melihat aku dalam mimpinya? Orang mimpi itu pemajaga, itu sebenarnya bukan masalah melek nggak melek, itu masalah gelombang otak. Coba tanya sama psikolog, sama ahli psikiater, ahli gelombang otak neurologi. Kita begini, itu gelombang otak lagi cepat. Ketika tadi saya ajak istighfar, itu gelombang otaknya langsung pelan, baru zikir bisa masuk. Tapi kalau masih mikir kayak biasa, masa sih begini, berarti otaknya masih cepat, nggak bisa melihat gerakan lambat. Makanya di film itu ada slow motion, gerakan lambat. Maka gerakan yang detail terlihat, benar nggak? Kayak kungfu zaman dulu. Sahibul Wafa itu suka nonton kungfu. Serius? Tanya ke walkie-talkie beliau. Ya, suka nonton kungfu. Karena di situ latihan gelombang otak sebenarnya. Di sini ada latihan bela dirinya, ada cemande. Ya, alhamdulillah. Yang penting jangan banyak kebatinan ya. Repot lagi ngurusinnya. Ya, jangan banyak yang kebatinan. Kebugaran, pernafasan boleh. Kebugaran, pernafasan dua aja. Yang lain-lain skip aja. Yang cukup zikir yang tadi. Ya, itu sudah cukup melebihi semua zikir-zikir silat. Ya. Saya juga belajar silat, Pak. Ya. Tapi zikirnya ya ujung dari semua itu yang barusan tadi kita zikirkan tadi ternyata lebih nikmat. Ternyata silat itu silatun ilallah. Silat itu adalah hubungan kontak batin dengan yang maha batin, yaitu Allah. Maka tadi ujungnya silat tuh ngajak orang mengontak Allah Subhanahu wa taala. Kalau silat orang awam taunya gerak fisik, gerak zahir. Sekarang kita bawa ke batin. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, waktu gelombang otaknya pelan, maka satu saat saya rani yaqzah, akan melihat aku dalam keadaan yaqzah. Itulah yang terjadi pada Habibuna Habib Umar. Ya. Habib Umar lagi sholawatan, merasa Nabi hadir. Itu perasaan, Pak. Perasaan itu di gelombang otak yang damai, tenang. Ketenangan itu cuma dengan zikrullah. Karena di luar ahli zikir, ahli tasawuf, jarang mereka zikrullah. Zikirnya cuma sekali sore pagi, itu pun yang lain dibid'ahkan. Cuma zikir dia aja yang disahihkan. Maka mereka gelombang otaknya nggak selalu pelan. Maka gampang emosi. Kalau kajian itu nyerang terus, kita nggak benci, Pak, kita kasihan. Level ustadz kok masih tegang, ya. Nah, para ahli zikir ini kenapa kalau bicara suaranya ke dalam? Karena gelombangnya sudah tenang. Kalau didengar itu enak, masuk ke kalbu. Nggak dibuat-buat itu, Pak. Nggak ada buat-buat itu. Kalau dibuat-buat ketahuan. Ya, itu namanya puisi. Puisi dibuat-buat nggak? Kami adalah santri Buya Marbuti. Dibuat-buat, beda. Ya boleh sih, seni ya. Nah, banyak kan ustadz puisi, ustadz teater, ya bisa berorasi. Abah Hanum nggak ada tuh gitu-gitu. Orang zikir nangis aja tuh, ya. Kenapa? Karena beliau zikir dengan kalbunya nyebar, biji-biji kalbu zikir itu nyebar ke murid-murid. Yang nyebarin beliau, yang ngasih Allah. Sidi Ahmad Tijani dapatlah hadiah, karena orang kalau ketemu Nabi itu biasa ada kalam yang dia dapat. Itu ciri-ciri seorang berhak jadi memimpin sebenarnya suatu torekot baru. Kalau mursyid nggak wajib, Pak. Tapi ini mau buat torekot baru, minimal dia bisa dialog sama Nabi dalam keadaan jaga. Loh, kita diam tanpa orang. Abu Bakar Umar aja nggak pernah begitu. Tahu dari mana dia nggak pernah gitu? Nggak ada riwayatnya, kamu temui, bukan berarti nggak ada. Ya. Uwais Al-Qarni saja merasakan Nabi hadir, walaupun beliau nggak ketemu Nabi. Ya. Sahabat nggak ada mimpi ketemu Nabi. Kalau nggak tahu hadisnya, ushud, diam aja.
Nih hadisnya ada, riwayat Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Utsman ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi jemput beliau. Pagi-pagi bangun, beliau kabarin Abu Hurairah. Beliau udah habis ditusuk-tusuk perutnya sama calon-calon Khawarij. Disampaikan ke Abu Hurairah bilang, Rasulullah telah menjemputmu hari ini, hari ajal. Utsman udah mengerti, nggak perlu dikasih tahu. Itu mimpi ketemu Nabi. Jadi siapa bilang sahabat Nabi nggak ketemu Nabi? Tapi sahabat perlu nggak mimpi ketemu Nabi? Nggak perlu. Mereka itu setiap hari seakan-akan Nabi itu ada dalam dirinya, ada berjalan di Madinah. Imam Malik nggak berani Pak pakai sendal jalan di Madinah, karena setiap kali dia mau jalan, batinnya mencium jejak Nabi. Masa dia injak bekas jejaknya Rasulullah? Nggak berani dia. Maka orang kalau mewarisi ilmu Imam Malik itu pasti dia buka sendal tuh. Orang aneh tuh di Madinah. Nggak ada kan yang begitu? Ikut Imam Syafi'i soalnya. Imam Malik mengatakan apa? Mabit tulailan ila wara'itun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak tidur kecuali ketemu Nabi. Nggak rehat, sandar-sandaran bentar ketemu Nabi. Sehingga antara jaga dan tidur bagi Imam Malik sama aja. Nabi itu udah real. Jadi jangan dikira ulama salaf nggak ada yang begitu. Ibnu Abi Dunya kumpulkan riwayatnya itu, silakan dibaca. Ya, banyak riwayatnya. Di situ salah satu dialog antara Sidi Ahmad Tijani dengan baginda Nabi adalah sholawat al-Fatih. Di situ tidak ada lafaz wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi ini ceritanya adalah pembeda antara ahlu sunnah dengan syiah. Coba Pak Kiai baca semua riwayat tentang perintah sholawat, nggak ada kata wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling tambahnya azwajihi wa zurriyatihi. Gitu doang. Enggak ada tambahan-tambahan yang lain. Terus ya wa alihi tadi ya. Kapan kata wa sahbi? Untuk membedakan keluarga Nabi itu ada keluarga nasabi, ada keluarga ruhani. Disebut wa sahbi. Jadi itu ijtihad ulama. Tapi Sidi Ahmad Tijani beliau dapat ijazah ruhiyah. Ya, apakah itu mungkin? Ya mungkin aja. Nabi mati atau masih hidup? Ya, para syuhada aja masih hidup, benar nggak? Coba lafaznya. Bal ahya'un inda rabbihim. Kalimat inda itu bagi orang ahli bahasa penting. Hidup di sisi Allah, itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Jadi di alam setelah ini ada dua macam kehidupan. Hidup akhirat, barzakh, akhirat, sama ada hidup indallah. Itu beda. Karena ada ayat ya. Sesungguhnya hidup akhirat itulah hayawan. Ada kan ayatnya? Nah, itu hidup akhirat. Tapi ada yang lebih mulia. Inda rabbihim. Hidupnya di sisi Allah. Kalau di sisi Allah berarti kekasih Allah bukan? Kalau kekasih minta apa aja dikasihnya. Maka jangan heran, kadang-kadang si kekasih pengen balik-balik ngeliat muridnya. Ya, kadang sang kekasih pengen lihat umatnya. Boleh nggak? Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, berarti dia sudah cinta. Nanti suatu saat dia dalam keadaan jaga akan ketemu aku. Baru Sidi Ahmad Tijani yang tadi bertorikot Syazili, Naqsyabandi, Samani, waktu di Madinah ngambil Samania. Beliau kemudian menyebut torikotnya persis seperti Syekh Muhammad Al-Saman, At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Karena secara rohani ketemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu lafaznya itu pakai. Nah, jadi nggak usah ditambah-tambah juga itu aja. Itu yang lebih kuat. Disebut dengan ijazah Muhammadiyah. Itu rohani. Gimana Bu? Khalas. Karena sudah request 4 hari yang lalu. Satu terakhir pertanyaan ini, karena beliau sudah request lama ya. Dari Batanari. Kang Kasor, nanti Kusino khusus. Ini kan Mas. Beliau pimpinan Pesantren 40. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, ya ada nama saya Ahmad Tasir ya. Alhamdulillah kami berbangga bertemu dengan Buya Ar-Razi di sini yang notabene bukan orang NU, justru membuat kami bangga Buya. Mudah-mudahan dapat melindungi NU dari luar, karena kalau kami membela NU itu wajar, karena kami orang dalam. Tapi ketika ada yang membela NU dari luar, kurang itu netral. Mudah-mudahan dengan tidak membawa label NU, banyak orang-orang di luar yang anti NU justru mengikut thariqah dan ma'rifat atau sufi ini ya. Amin. Pertama yang ada dua pertanyaan ya. Yang pertama saya ingin menanyakan di sini, dan yang satunya saya ingin langsung kalau diperkenankan bersifat apa? Dua mata ya. Ini kemarin saya sebenarnya sudah sama Buya Markuddin, tetapi beliau langsung saja tanya ke Buya Razi seperti itu. Pertanyaannya adalah begini ya. Ini berdasar dari video dari seorang ulama yang fenomenal di Indonesia, yang mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah memberikan surat kepada Nasrani di situ di gereja Nasrani, yang isinya itu surat berbahasa Inggris tulisan dari Sayyidina Ali. Yang kurang lebih mungkin ini salah, mohon diluruskan ya. Surat jaminan Muhammad, yang mana Rasulullah menjamin kebebasan kita diperbolehkan beristrikan orang Nasrani, dan kita tidak boleh memaksakan agama kepada istri kita itu. Terus kita juga hendaknya membangun tempat ibadah mereka dengan cara hibah atau membantu, tidak hutang, seperti itu kurang lebihnya ya, mohon maaf. Disebutkan nggak riwayatnya sama ulama? Lah yang membuat kami ragu ya, beliau menyebutkan saya melihat dari YouTube, saya membaca dari YouTube. Nah makanya bukan karena saya yakin semua kita mengenalnya, dan kita mengatakan beliau ulama seperti itu, sehingga andai kata dari kitab ini mungkin kami langsung yakin gitu ya, karena menyebutkan dari YouTube, kami mungkin butuh ittiba gitu, mencari dalilnya. Terima kasih Bu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada yang disebut dengan piagam Madinah. Ya. Piagam Madinah ini diperdebatkan bentuknya seperti apa, karena riwayatnya kalau di Bukhari Muslim kan nggak ada. Di Sahih Bukhari Muslim itu Nabi kirim surat ke Heraklius ada, ke Azimul Bahrain ada, tapi yang riwayat ini ketemunya di kitab sirah ya, kitab sejarah. Namun ada perbedaan di situ. Ya. Kalau di kitab sirah lafaznya tegas, Bismillahirrahmanirrahim, aslim taslam. Tunduklah kamu selamat. Islamlah kamu selamat. Aslim di situ artinya tunduk dan masuk Islam. Enggak, Islam boleh, tapi tunduk ke hukum Islam. Gitu ya. Itu ada di ceritanya sahih di Bukhari dan Muslim, ke Azimul Bahrain, kemudian juga ke Heraklius, dan riwayatnya panjang.
terjadi dialog bahkan antara Heraklius dengan pamannya Nabi Abu Sufyan, ya, dan panjang. Adapun mengenai Piagam Madinah tadi, saya konfirmasi juga karena lama mempelajari itu, kebanyakan ahli tarikh mempercayainya, ya, karena isinya betul-betul prinsip rahmatan lil alamin. Maka kita nggak cukupkan satu riwayat, karena riwayatnya tidak terlalu kuat. Kita ambil riwayat yang lebih kuat, yaitu amal sahabat. Ketika Sayyidina Umar datang ke ahli kitab, di mana? Di Syam. Syam itu bisa Palestina, bisa sekitarnya, bisa Suriah. Ketika masuk ke gereja, azan masuk. Azan hana waktu salat. Apa tawaran rahib? Sholli, sholatlah di sini. Apa jawaban beliau? Enggak. Jika aku sholat di sini, maka akan menjadi hujah orang setelahku untuk merubah tempat ibadahmu menjadi masjid. Itu riwayatnya sahih. Itu riwayatnya sahih. Bahkan di riwayat Abu Daud dikatakan, la tasubbu alihatahum. Jangan pernah mencaci maki Tuhan mereka. Fayasubbu ilahakum. Lalu mereka akan mencaci maki Tuhan kita. Jadi mohon maaf nih, kita kalau dakwah nggak boleh ngejek Yesus Kristus, nggak boleh. Itu Nabi kita, Pak. Nggak boleh ngejek Sang Hyang Widi, nggak boleh. Nggak boleh ngejek Latauza, nggak boleh. Ada Tuhan-Tuhan apalagi nggak boleh diejek. Kenapa kalau kita ejek? Sekarang coba lihat di YouTube. Sekarang sudah ada channel-channel menghujat agama Islam. Ya, itu karena kita membiarkan beberapa orang menghujat agama selain Islam. Mau diperkarakan, kan diperkarakan ulang. Ya, diperkarakan ulang nanti jadi repot, Pak. So, gimana? Jadi riwayat ini harus diperkuat dengan riwayat yang lain, ya. Maka disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah. Dan itu nggak aneh. Mengenai menikah dengan ahli kitab, minat Ustaz. Minat Ustaz. Ada rencana? Boleh. Ada rencana? Rencana doang. Sampai di rumah ciut ya. Lupa. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu disebutkan bahwa perempuan ahli kitab halal, nggak perlu pakai piagam itu, ya, halal Pak. Yang penting diberikan ujuruhunna, berikan mahar. Itu sebabnya di masa Umar, karena ekspansi sampai ke negeri Syam, itu akhwatnya banatnya bening-bening. Orang Arab ini macam-macam kulitnya, ada yang agak hitam dikit, ada yang merah, ada yang putih. Ini bukan merah putih, Pak. Sedangkan di Syam kulitnya bayat, kata orang Arab, al-bayat nisful jamal. Putih itu separuh cantik. Bagi orang sana enggak, cantik bukan separuh cantik, enggak. Bagi mereka sawo matang, separuh cakep. Nah, jadi sana laku nih. Sama mereka kulitnya doang, orangnya enggak. Ketika masa Sayyidina Umar mempraktekkan isi Piagam Madinah itu, tidak pernah membongkar gereja, nggak pernah menghujat agama lain, bahkan tidak sholat di sinagog, di gereja-gereja, dibiarin aja. Lama-lama sepi tuh. Kalau udah sepi baru diganti, gitu Pak. Jadi kalau belum sepi, belum ada, kita nggak boleh ambil alih itu. Bahkan Umar itu kalau perang, orang kalau masuk ke rumah ibadah itu nggak bisa perangi sama dia, dibiarin aja, kecuali mereka ikut perang, gitu ya. Di saat itu para cowok-cowok jomblo mu'akkad bahasa Arab. Tahu jomblo mu'akkad? Jomblo mu'akkad ini dia jauh dari istri, dia jomblo. Mu'akkad temporal, kumat semata. Makanya Buya Marbunti ini bilang, Ustaz, istri saya satu di sini, satu di Jambi. Pas kita cek, enggak, itu cuma gertakan aja. Ada kemauan. Ya, kalau wong Nahdiyin ini kan gaya doang, canda-canda. Azwaja jadi apa? Aswaja jadi azwaja.
Orang di sana diam-diam aja, istrinya 4. Di sini udah ngomong berbunyi, tiap ketemu bully mulu. Sampai sekarang hatta liyom itu. Until now one. Bahasa Inggris apa itu? Ya, itu babnya wa intif. Ya. Jadi di masa itu banyaklah sahabat-sahabat Nabi menikah jatuh cinta dengan orang-orang perempuan Syam karena kulitnya masya Allah hatta lihat sampai sekarang. Coba lihat anak-anak Palestina, orang Palestina itu jangan dikira Muslim semua. Di Palestina itu ada Palestina Nasrani, ada Palestina Muslim. Makanya jangan heran nanti melihat dia pakai rida, ya, serban itu, tapi badannya seksi, nggak pakai jilbab. Jangan heran karena mungkin dia non Muslim atau dia Muslim tapi tidak diajar berhijab di rumahnya. Ini banyak gitu. Yang kita perjuangkan mereka sholat subuh aja jarang bakal ke Masjidil Aqsa. Udah kesana belum? Oke, udah kesana. Belum ya? Saya kesana Pak, yang isi orang tua-tua udah 60-70. Selebihnya orang Afrika Selatan sama orang Pakistan, Ahmadiyah pergi umroh dan haji ke sana. Ini mereka tawaf di Qubatus Sokhra itu, dingin-dingin dua derajat Pak. Tapi mereka nggak tahu setan apa yang lengket ke mereka itu ya. Bisa nggak kedinginan dia. Usut punya usut, ternyata pakai baju ihram, dalamnya ada celana training. Sama aja. Jadi riwayat itu harus diperkuat dengan amal Sayyidina Umar. Abu Musa al-Asy'ari itu mempraktekkan itu. Jadi secara makna piagam Madinah itu sahih. Ya. Itulah Islam rahmatan lil, tapi jangan digiring untuk liberalisme. Kita enggak juga, ya. Nabi itu enggak membawa liberal. Nabi itu rahmat, udah gitu aja. Jadi rahmatan lil alamin itulah inti dari akidah. Orang liberal menebeng, ya kita harus cepat-cepat sikat Pak. Sikat maksudnya Pak, garis pembatas. Kita berbeda. Kalau dia mau menafsirkan kita nggak larang, kan dia nafsirin urusan dia, nanti dia urusannya kan dengan Allah. Menafsir sembarangan urusannya dengan Allah. Jadi kita nggak usah repot-repot juga ngurusin mereka. Toh yang liberal sekarang udah tobat dan ngaji ihya, ya kan? Tahu nggak yang ngaji ihya sekarang tuh? Udah ngaji ihya, ngaji hikam nih sekarang tuh. Tahu kan? Ya sama-sama tahu lah. Dibiarin aja sama Gusmusnya. Karena Gusmus punya basirah. Ntar anak saya juga berubah. Nantunya dia kan? Berubah sekarang ngaji ihya, ngaji hikam. Lebih cakep dari Pak Kiai yang jelasin ihya dan hikamnya. Serius, bagus dia jelasin. Urusan dia masih liberal urusan dia, ya. Tapi sekarang dia berubah menjadi penikmat sufi. Itu sudah peningkatan yang luar biasa. Gimana? Oke, kaos. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak saudara Allah, mohon maaf ini dari hari Ahad Al-Fakir ngomong mulu, ngoceh mulu, tapi kurang mendengarkan orang. Saya minta ampun kepada Allah jika saya berbicara bukan dengan ridha Allah, dan saya minta kepada Allah semua yang hadir ini diridhai oleh Allah. Meninggal dalam husnul khatimah, bisa menjawab pertanyaan karena mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir Allah, la ilaha illallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.